Halo sahabat Rana Kreba, kembali lagi di YouTube channel Rana Kreba. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu sahabat saya, sahabat lama saya. Dia adalah Bung Stefan. Dia berasal dari Papua. Papua asli ya? Iya, betul. Asli. Papua asli. Oke. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih situasi di Papua. Kita ketahui bahwa di Papua situasinya hanya melihat dari koran, kita mendengar dari media-media yang lain, tapi kali ini kita akan mendengar langsung dari orang Papua sendiri. Oke Bung, bagaimana kabarnya? Kabar saya puji Tuhan sangat baik sekali. Selamat Natal dan Tahun Baru ya Bung. Iya, selamat Natal dan Tahun Baru juga. Walaupun sudah lewat, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa karena kita kan baru ketemu ya. Betul. Baru ketemu sudah lama tidak ketemu. Betul. Oke Bung, kesempatan pertama saya akan bertanya terkait bagaimana sih situasi Papua saat ini. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai Papua, saya pikir 1-2 jam pun tidak akan selesai. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau untuk situasi, kalau ditanya tentang situasi Papua saat ini, ya saya pikir situasinya masih belum kondusif. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita lihat banyak hal-hal yang kurang baik. Artinya bahwa kita lihat pengiriman militer dari pemerintah pusat di Papua itu sangat banyak sekali. Jikalau pemerintah pusat mereka melakukan sebuah pengiriman militer, maka persoalan di Papua itu tidak akan selesai. Setahu saya pengiriman militer ke Papua itu kan selain menjaga keamanan untuk warga maupun daerah, salah satunya adalah untuk menghilangkan mereka yang menyuarakan tentang Papua Merdeka. Salah satunya seperti OPM begitu. Ya mungkin seperti itu OPM, penjelasan saya. Oh, jadi sampai saat ini masyarakat di sana merasa resah kalau begitu karena kedatangan tentara-tentara yang dikirimkan ke Papua ya. Iya, itu sangat betul. Kalau seperti itu, apa yang diharapkan oleh masyarakat Papua kalau misalkan tidak menginginkan kedatangan atau pengiriman pasukan-pasukan yang ke sana? Bagaimana caranya supaya di sana tetap aman? Ya, kalau menurut saya untuk di sana tetap aman itu bukan pengiriman militer, tetapi orang Papua itu membutuhkan yang namanya kehidupan dan ketentraman. Kalau kita lihat Natal maupun Tahun Baru pada dari 2020 masuk ke 2021 ini kan tidak berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya wabah virus corona, kemudian pengiriman militer ke Papua dengan jumlah yang banyak, itu sehingga suasana Natal di Papua itu tidak ada begitu. Saya pikir ini suatu hal yang kurang baik, karena orang Papua itu tidak bisa merasakan kenyamanan kalau kebanyakan mengirim militer ke Papua. Ya, seperti itu. Iya, karena kebanyakan di Papua ini kan, atau situasi Papua sebelumnya kan sangat harmonis dengan budaya ya, setempat, kondisi kehidupan dengan alam bagaimana. Dengan kedatangan pasukan-pasukan ini membuat situasi yang baru ya. Iya, betul. Kalau Bung lihat itu bagaimana sih kondisinya melihat pengiriman pasukan-pasukan ini ke sana? Apakah ada
yang membuat masyarakat ini semakin apa ya, membuat hati masyarakat di sana itu semakin sakit. Misalkan mungkin kita ketahui bahwa kemarin ada penembakan, Ya, ya betul. penembakan salah satu pendeta di sana. Sementara dia adalah tokoh yang merupakan yang di Tokoh agama. tokoh agama ya di sana. Itu melihatnya bagaimana, Bung? Maksudnya yang terjadi di sana itu. Saya pikir ini penyebabnya itu pengiriman militer ke Papua itu dengan jumlah yang banyak. Saya pikir pendekatan militer di Papua sama di daerah lain itu berbeda. Itu sejauh yang saya pahami. Tetapi kalau seorang militer menembak seorang pendeta itu kan, itu saya pikir suatu hal yang sangat sangat kurang baik lah. Karena seorang pendeta itu kan dia sebagai orang yang memimpin ibadah, kemudian dia melayani banyak masyarakat. Jadi kalau militer mereka menembak seorang pendeta ini sangat kurang baik menurut saya, seperti itu. Tapi kasusnya itu apakah itu betul-betul yang menembak itu dari militer, atau kan kemarin ada penjelasan bahwa itu dari OPM ya, OPM atau orang yang berontak di sana. Betul. Itu yang jelasnya bagaimana maksudnya? Kalau menurut saya, setahu saya itu tidak mungkin seorang OPM itu menembak hamba Tuhan. Apalagi kalau kita tahu OPM itu kebanyakan, setahu saya ya, OPM itu kan kebanyakan adalah umat Kristiani. Tidak mungkin mereka menembak seorang hamba Tuhan. Dan mereka bisa menembak hamba Tuhan apabila itu dia memata-matai, atau dia dia memata-matai artinya bahwa dia bagian dari Indonesia, atau dia disuruh oleh Indonesia untuk memata-matai OPM begitu. Sehingga itu yang mereka bisa menembak. Ya, saya pikir seperti itu. Iya ya. Kalau Bung lihat semenjak Bung lahirlah di Papua, Bung melihatnya dari sisi HAM, apakah sudah negara itu sudah menjalankan terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, khususnya di Papua? Ya, kalau kita berbicara mengenai itu, saya pikir saya lahir di Papua dan itu sangat banyak sekali pelanggaran HAM ya. Salah satunya saya baca di buku ini. Buku ini ya judulnya itu tentang dialog Jakarta Papua. Itu penulisnya itu seorang pastor orang asli Papua. Namanya itu Neles Tebai, dia sudah meninggal. Ya, saya baca di bukunya itu dia menceritakan tentang banyak hal ya, pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM di Mapenduma tahun 1996, kemudian tahun Wasior Berdara tahun 2001, kemudian Biak Berdara tahun 1998, kemudian Paniai Berdara tahun 2014, dan Wamena Berdara. Kemudian di Papua itu banyak pelanggaran HAM, tapi sampai detik ini pun masih belum ada proses hukum yang bisa menjamin bahwa masyarakat bisa menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM itu. Sehingga sampai detik ini pun masih ada 2000 pokoknya sampai saat ini pun masih ada pelanggaran HAM. Ya, saya pikir seperti itu. Jadi sejak bertahun-tahun di Papua terkait pelanggaran HAM itu, menurut Bung itu belum ada penyelesaian dari negara ya? Ya, betul. Belum ada penyelesaian. Ya. Ya, harapannya Bung terkait pelanggaran, supaya tidak ada terjadi pelanggaran HAM di sana itu bagaimana? Kalau harapan saya itu pemerintah melakukan sebuah dialog. Kalau saya yakin bahwa kalau pendekatan militer itu, saya pikir masalah Papua tidak akan selesai.
kalau bisa selesai itu dengan pendekatan militer, pendekatan sebuah dialog. Itu ya, itu buku ini sangat jelas sekali isinya ya, yaitu dialog Jakarta Papua. Tetapi ini pun pemerintah masih belum respon untuk membangun atau diskusi antara pemerintah pusat mau sama orang Papua. Sampai sejauh ini kayaknya masih belum melakukan sebuah diskusi. Saya pikir diskusinya adalah salah satu jalan yang aman untuk menyelesaikan persoalan Papua. Ya, saya pikir seperti itu. Tapi kan kalau tidak salah tahun lalu itu kan sempat ada diskusi undangan anak Papua yang ke Jakarta, yang ke istana itu dari beberapa tokoh Papua ya. Tokoh Papua itu kan bagian dari salah satu diskusi terkait persoalan di Papua kemarin. Itu bagaimana tanggapan dari Bung? Kalau menurut saya tokoh Papua yang diundang oleh seorang presiden, saya pikir itu kebanyakan yang saya lihat itu mereka-mereka yang kerja macam di Surabaya, kemudian di Jakarta, pokoknya di Pulau Jawa itu yang mereka undang. Mereka tidak undang tokoh-tokoh asli yang ada di Papua. Yang notabene tinggal di Papua, menetap di Papua ya. Itu yang harus diundang, bukan mereka-mereka yang kerja di semacam di Surabaya, di Jogja, di Jakarta. Itu saya pikir itu kurang efektif menurut saya, seperti itu, Bung. Tapi saya lihat kemarin itu banyak anak-anak muda, anak kecil yang undang juga waktu itu. Iya. Kalau anak-anak muda itu setahu saya itu saya juga kurang paham dengan hal itu, tapi saya pikir mereka itu adalah mahasiswa, bukan mahasiswa, tapi kalau saya kan di Surabaya ya, saya tidak lihat teman-teman Papua yang di Surabaya ke sana, tetapi itu saya kurang tahu mereka dari mana. Namun di sana saya lihat itu banyak anak-anak muda ya yang berbicara mengenai hal itu. Tapi ini saya pikir suatu hal yang menurut saya itu kayaknya ada hal-hal yang belum harus dibicarakan begitu. Ini saya pikir mengundang orang itu tidak tepat sasaran begitu. Harusnya mengundang orang itu sesuai dengan seperti tokoh-tokoh itu, yang tokoh-tokoh Papua yang mereka itu yang harus diundang, bukan mereka-mereka yang kerja di tidak saya sebutkan seperti tinggal itu. di luar Papua ya. Iya, betul. Jadi menurut Bung sampai sejauh ini belum ada dialog terbuka yang notabene yang undangnya tokoh-tokoh Papua yang notabene yang tinggal di Papua, yang tahu sekali situasi keberadaan Papua ya. Iya, betul. Kalau itu kemarin kan diundang karena ada situasi yang terjadi di Surabaya yang terkait rasis itu. Kalau Bung lihat itu bagaimana sih melihat terkait rasis ini? Karena kita ketahui ini kan negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene sangat menghargai perbedaan dan budaya atau Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah satu di mata negara dan konstitusi. Kalau Bung lihat itu kemarin bagaimana sih? Kalau menurut saya itu kita mahasiswa Papua sering diskusi tentang hal itu. Artinya bahwa yang melakukan rasis itu bukan tidak semua orang Surabaya, tetapi itu adalah kelompok-kelompok kecil yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan ormas dan lain-lain. Kami sudah diskusi bahwa itu bukan ormas yang ormas yang asli begitu, tapi itu ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul. Jadi notabene mau mencari boleh dikatakan kegaduhan ya. Iya, kan gara-gara itu kemarin kan terjadi demo-demo besar-besaran kan. Betul. Yang tidak mau lihat negaranya aman kan, mereka itu negara harus mencari solusi atau mencari akar permasalahan ini, sehingga masalah ini tidak akan timbul lagi seperti kasus rasis. Kalau masih ada rasis, menurut saya itu
tidak akan menyelesaikan atau tidak akan ada perdamaian di Indonesia ini. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini kan banyak suku, ras, bahasa, agama, sehingga kalau menurut saya itu hal yang terpenting itu adalah kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ya, menurut saya seperti itu. Itu penyelesaian kemarin terkait rasis itu bagaimana, Bung? Kan itu terjadi gara-gara itu kemarin kan terjadi demo besar-besaran, ada penangkapan mahasiswa, ada yang ditahan kan gara-gara itu kemarin yang melakukan demo itu kan, itu bagaimana? Kemarin setahu saya ya kemarin banyak yang ditahan. Jadi saya pikir ini suatu hal yang pelaku pun sampai detik ini itu pun negara masih belum proses. Setahu saya itu negara masih belum proses. Harusnya kalau kita lihat menyimak di video itu kan ada seorang tentara yang sempat mengeluarkan kata-kata yang ya mungkin kurang enak didengar atau kurang baik diucapkan kepada orang lain. Itu harusnya diproses hukum. Kenapa sampai dia melakukan hal-hal kayak begitu? Sehingga kalau menurut saya di negara ini kan banyak suku, ras, bahasa, jadi negara harus membuat salah satu undang-undang yang menjamin bahwa setiap negara itu aman setiap warga negara itu aman di negara Indonesia ini. Saya pikir seperti itu. Tapi sebenarnya kan terkait hal itu, Bung, sudah ada di dalam konstitusi kita. Setiap warga negaranya memiliki hak yang sama. Betul. Dan di mata negara ataupun hukum. Jadi tidak ada perbedaan. Tapi persoalannya di sini saya lihat karena kurang adanya ketegasan dari lembaga-lembaga terkait dari melihat situasi hal seperti itu. Iya, betul. Kalau Bung lihat juga terkait situasi di Papua terkait Freeport dan situasi dengan kedatangan Freeport dan masyarakat di sana itu bagaimana? Kalau kita berbicara mengenai Freeport berarti itu adalah sebuah perusahaan asing. Dulunya itu di Kuba ya. Itu akhirnya dulu perusahaan itu tidak berkembang atau hampir tidak beroperasi sehingga mereka buka tepatnya di Kabupaten Timika, Papua. Sehingga saya pikir adanya PT Freeport itu tidak menjamin untuk orang asli Papua, tapi lebih khusus orang Amume dan Kamoro. Karena kalau di Timika itu pemilik aslinya adalah orang Amume sama Kamoro. Sampai detik ini pun PT Freeport itu mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Artinya bahwa pembuangan limbah dari PT Freeport dia langsung ke laut itu masih belum dia dampak di lingkungan itu sangat bahaya sekali, sehingga tumbuhan-tumbuhan di sekitar pembuangan PT Freeport semua mati semua ya, gara-gara limbah itu. Sampai detik ini pun mereka masih belum peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga ini menjadi suatu noda besar untuk PT Freeport. Ya, saya pikir seperti itu. Kalau untuk kehidupan masyarakat di sekitar PT Freeport itu bagaimana? Kan ada sebenarnya kan ada bantuan khusus untuk orang-orang di sekitar kan? Ya. Atau bagaimana? Kalau berbicara mengenai bantuan khusus itu setahu saya tidak ada dan ada. Artinya bahwa adapun yang menikmati itu bukan rakyat-rakyat kecil, tetapi yang menikmati itu adalah kelas-kelas elit yang bekerja di lembaga-lembaga tertentu. Mereka itu yang menikmati, sehingga masyarakat dampaknya itu ke masyarakat bawah. Oke, Bung, kita lanjut ya. Terkait
kedatangan PT Freeport ini apakah ada dampak terhadap pendidikan di Papua? Kalau dengan hadirnya PT Freeport ini kan tidak itu dimiliki oleh orang-orang partai di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu kalau saya nonton di Indonesia Lawyers Club ya, itu Haris Azhar dia pernah mengatakan bahwa PT Freeport itu dimiliki oleh orang-orang partai di negara ini, sehingga PT Freeport kalau dampak untuk masyarakat asli di sana saya pikir tidak ada. Ada, tetapi saya sudah jelaskan bahwa yang menikmati itu kebanyakan kelas-kelas elit atas. Kalau untuk pendidikan itu saya pikir ada juga sih, cuman tidak nampak begitu. Tidak terlalu nampak. Tidak terlalu nampak. Iya. Sejak adanya kehadiran PT Freeport, terus ada pembangunan di Papua Trans dan lain sebagainya, apakah ada hal yang membuat masyarakat bahwa ini sudah mulai bagus lah untuk Papua atau bagaimana? Karena sekarang kan pembangunan di Papua kan besar-besaran di sana kan, itu bagaimana lihat? Ya oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai Trans Papua ya, saya pikir itu ada baiknya, cuma ada dampak buruknya juga. Kenapa saya bilang ada dampak buruknya? Karena dengan hadirnya Trans Papua ini banyak orang luar tuh akan datang ke Papua, terutama yang kapitalis lokal maupun kapitalis asing, untuk mereka mereka punya lahan bisnis, mereka kembangkan mereka punya bisnis di tanah Papua. Kalau kita lihat kan orang asli Papua itu sumber daya manusianya itu sangat minim sekali dibandingkan dengan orang dari luar Papua. Walaupun orang luar Papua juga banyak yang miskin, tetapi di Papua itu saya pikir sangat sumber daya manusia itu masih lemah, sehingga dampak dari jalan Trans Papua ini sangat kurang baik menurut saya. Ya seperti itu. Jadi kedatangan Trans Papua itu tidak membuat masyarakat semakin, kehidupan masyarakat di sana semakin membaik ya? Iya betul. Karena yang menikmati jalan di sana itu kan saya pikir tidak semua orang Papua, tapi hanya mungkin yang menikmati itu para elit-elit ya, juga betul. ya, para elit-elit yang notabene punya ya untuk kembangkan mereka punya bisnis. Iya betul. Terus bisnis di sana itu semakin meningkat ya. Kalau saya baca-baca itu terjadi ada penambahan semacam perusahaan-perusahaan asing, perusahaan yang dari Jakarta. Betul. Itu dampak dari kehadiran perusahaan-perusahaan itu bagaimana? Kalau menurut saya dampak dari hadirnya perusahaan-perusahaan asing sana itu saya pikir nanti kurang baik. Tetapi sebuah perusahaan itu tidak akan masuk begitu saja, pasti ada izin dari pemerintah, sehingga harus pemerintah juga sadar bahwa mereka harus tahu bahwa nanti dampaknya seperti apa jika kalau mereka mengizinkan perusahaan-perusahaan asing masuk di Papua. Setahu saya dulu yang masih beroperasi di Papua, yang saya tahu itu di Intan Jaya, kemudian di Paniai, itu beberapa perusahaan asing yang masih beroperasi. Dan satunya lagi di sekitar tempatnya suku Korowai, itu mereka masih operasi secara diam-diam, sehingga ini menjadi suatu catatan untuk atau sebuah PR untuk pemerintah daerah agar mereka bisa melihat hal-hal semacam ini, karena dampak kepada masyarakat itu kan sangat besar sekali. Kecuali mereka memberdayakan masyarakat lokal tidak apa-apa, tetapi kalau tidak memberdayakan masyarakat lokal itu saya pikir dampaknya sangat buruk untuk orang warga lokal situ. Bung tadi bilang operasi secara diam-diam. Iya. Artinya dia beroperasi tanpa ada sepengetahuan dari pihak pemerintah yang memberi izin, atau bagaimana maksud?
itu ada perusahaan yang diizinkan oleh pemerintah dan ada perusahaan yang beroperasi secara diam-diam. Itu ada yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Sehingga hal ini saya sudah katakan bahwa harus diperhatikan oleh pemerintah Papua. Saya pikir seperti itu. Tapi kedatangan mereka yang ke sana itu untuk buka perusahaan itu bagaimana sih sehingga membuat masyarakat Papua itu memberikan tanahnya untuk dibangun perusahaan mereka tanpa kalau Bung bilang tadi kan tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh masyarakat di situ. Itu Ya. metodenya mereka itu bagaimana sih sehingga masyarakat memberikan tanahnya? Kalau menurut saya masyarakat memberikan tanah, saya pikir itu kurang tepat ya. Karena di Papua itu orang Papua itu sedikit tetapi tanahnya itu luas ya, sehingga tanah-tanah yang kosong itu mudah masuk oleh orang-orang luar, sehingga mereka mudah untuk beroperasi di tempat-tempat yang dipenuhi oleh sumber daya alam yang begitu melimpah. Jadi ada masyarakat yang mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan mereka operasi secara diam-diam. Ya, saya pikir seperti itu, Bung. Oh, jadi sejauh ini masyarakat di sana masih ada yang terjadi dualisme ya. Iya. Terjadi ada yang mengizinkan, tapi ada yang tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan ya. Ketika orang yang tidak mengizinkan ini tanahnya tidak dikasih itu bagaimana, Bung? Karena saya baca kemarin terjadi ada pembakaran hutan lah, apalah, itu bagaimana? Ya, kalau saya tahu ya, saya biasa lihat di media-media itu kan banyak tempat yang kalau masyarakat tidak izin ya, yang pastinya sistem kapitalis itu dia akan utamakan tuh militer. Militer itu ya sebagai pagar untuk pemilik kapitalis, sehingga yang pastinya mereka akan utamakan tuh militer itu yang paling depan. Sehingga yang pastinya kalau berbicara mengenai militer berarti itu akan terjadi yang namanya sebuah kekerasan terhadap masyarakat jika pendapat dari masyarakat atau ideologi dari masyarakat itu berbeda dengan pemerintah, sehingga itu menjadi suatu masalah baru yang akan timbul. Ya, saya pikir seperti itu. Jadi kebanyakan di sana perusahaan-perusahaan itu menggunakan ini ya kekerasan itu ya terhadap masyarakat, sehingga masyarakat kecil yang notabene tidak paham terkait hal itu membuat menyerahkan tanahnya dengan cuma-cuma begitu saja. Betul, itu adalah sistem kapitalis. Sistem kapitalis. Betul. Melihat situasi seperti itu, kemarin pemerintah kan sudah beberapa tahun pemerintah sudah memberikan otsus kan. Betul. Itu bagaimana? Karena itu kan dana khusus untuk Papua, sementara daerah-daerah lain seperti daerahnya saya kan tidak dapat anggaran seperti itu. Itu ada peningkatan terhadap masyarakat atau bagaimana? Maksudnya ada kenikmatan yang dirasakan oleh masyarakat ini. Ya, oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai otsus ini kan dia lahir itu bukan kesepakatan dari pihak yang konflik, yaitu Indonesia maupun orang asli Papua. Tetapi itu hanya pemerintah Indonesia kasih. Ini kami kasih otsus dan kalian jangan minta merdeka, istilahnya seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai otonomi khusus, berarti yang menerima dana otonomi khusus itu kan bukan hanya Papua, tetapi di Aceh juga ada, di daerah istimewa Yogyakarta juga ada, kemudian di DKI Jakarta juga ada. Itu kan mereka juga menerima dana khusus itu ya, dana otonomi khusus. Sehingga yang menerima dana otonomi khusus itu bukan hanya Papua, tapi beberapa daerah itu juga mereka menerima dana otonomi khusus. Sehingga kalau sejauh ini yang saya tahu tentang otonomi khusus, kalau menurut BPS itu kan setiap tahun itu
Papua menyumbangkan 10 triliun, sedangkan daerah lain tuh sumbang kepada Indonesia itu sangat sedikit sekali. Tapi kalau Papua itu menyumbang lebih besar dari daerah lain. Contohnya selama 20 tahun ini kan, kalau kita lihat di BPS-nya ya, yang ditulis oleh salah seorang aktivis HAM mantan ya, yaitu Natalis Pigai. Dia menulis bahwa otonomi khusus sumbangan dari Papua itu kan selama 20 tahun itu sekitar 200 triliun. Sehingga ini saya pikir angka yang sangat besar sekali. Kalau 200 triliun ya, itu sangat besar sekali yang Papua sumbang untuk Indonesia. Kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa dia menyumbangkan untuk Papua itu besar, tetapi Papua menyumbangkan itu lebih besar lagi. Selama 20 tahun itu 200 triliun ke Indonesia. Ke Indonesia itu sangat besar sekali. Sehingga Indonesia jangan menganaktirikan orang Papua, karena orang Papua itu menyumbang lebih besar dibandingkan daerah lain yang ada di Indonesia. Saya pikir seperti itu. Jadi kehadiran Otsus itu tidak membawa dampak baik terhadap masyarakat Papua ya? Iya. Karena tujuan dana Otsus ini kan untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Betul. Kalau Bung lihat itu, kalau daerah-daerah lain kan mungkin ada beberapa daerah yang dapat, tapi daerah lain tidak dapat toh. Iya. Papua, bagaimana sih implementasi dari dana Otsus ini ke masyarakat? Apakah karena masih dalam pro dan kontra terkait dana Otsus kemarin itu? Iya. Itu betul-betul sampai di masyarakat atau hanya dinikmati oleh segelintiran orang saja? Kalau kita berbicara mengenai pengimplementasian dana Otsus, berarti itu harus ditanyakan kepada pemerintah pusat Jakarta atau Indonesia sama pemerintah daerah yang ada di Papua atau kelas-kelas elit yang ada di Papua. Karena dana sampai di Papua itu pun bisa saja orang-orang elit di Papua itu mereka gunakan untuk kepentingannya mereka Pribadi ya. individu atau kelompok, mereka gunakan dana Otsus itu. Sehingga kalau menurut saya dana Otsus itu baik, tetapi yang salah itu orang-orang yang ada dalam pemerintahan itu, baik di Jakarta maupun yang ada di Papua. Sehingga kalau baik ya, kalau orang-orang baik yang ada dalam pemerintahan, tetapi kalau orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi ya, dana sebesar apapun diberikan kepada Papua itu pun tidak akan sampai kepada masyarakat kelas elit bawah begitu. Dan Jakarta juga sudah memberikan Otsus itu, jangan seperti lepas kepala pegang ekor, itu tidak boleh, karena itu adalah otonomi khusus. Kalau kita berbicara mengenai otonomi khusus itu berarti dia mengatur daerahnya sendiri tanpa pemerintah pusat dia ikut campur dalam hal itu. Saya pikir seperti betul. Dana itu. Betul. Jadi sampai sejauh ini masyarakat di sana dengan adanya kebijakan otonomi khusus ini tapi tidak memberi dampak. Kalau begitu itu ada kesalahan dalam sistem di pemerintahan ya, lebih khususnya di pemerintahan daerah di sana, karena tidak ada uang tapi tidak diberikan kepada masyarakat sebagai haknya mereka, tapi dinikmati oleh mereka sendiri, segelintiran orang ya. Iya. Saya pikir kalau menurut saya kesalahan besar itu ada di pemerintah pusat, pemerintah Indonesia sama pemerintah daerah yang ada di Papua. Saya pikir itu kesalahan besar tuh di situ. Mereka tidak menjalankan yang namanya otonomi khusus itu dengan baik, baik itu dana maupun kalau undang-undang Otsus pun tidak beberapa undang yang tidak dijalankan, sehingga pemerintah pusat mereka tidak tidak konsisten untuk terkait penyelenggaraan Otsus ini ya. Iya betul, terkait dengan hal itu. Ya seperti itu Bung. Kalau di mata Bung, kehadiran Presiden Jokowi
sebagai presiden yang notabene sudah sering kali ke Papua itu iya. bagaimana melihat masyarakat di sana? Karena dari beberapa presiden semenjak Indonesia merdeka Iya. yang sering kali ke sana itu Presiden Joko Widodo lebih banyak dan pembangunannya juga di sana semakin meningkat selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Itu Bung melihatnya bagaimana? Ya oke, baik. Kita lihat untuk membangun suatu daerah itu bukan dilihat dari kunjungan, seberapa banyak kunjungan seorang pemimpin ke daerah, tetapi kalau kita lihat itu bagaimana cara pemerintah untuk membangun suatu daerah. Kalau kita lihat yang difokuskan oleh Jokowi di Papua itu kan seperti salah satu jembatan di Jayapura yang namanya Jembatan Holteka. Mungkin orang Jayapura yang lagi nonton tahu ya Jembatan Holteka atau Jembatan Merah di Jayapura, di mana itu Pak Jokowi yang sahkan, kemudian membangun Trans Papua. Kalau kita berbicara mengenai Trans Papua itu seperti dulu waktu Indonesia ya, di mana Belanda itu mereka utamakan tuh membangun jalan-jalan trans di Jawa, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, itu untuk mereka melancarkan mereka punya usaha di Indonesia, yaitu rempah-rempah ya yang mereka kejar. Sehingga itu hal itu hampir sama dengan di Papua yang sekarang sedang terjadi. Itu yang kalau menurut saya yang penting itu adalah membangun sumber daya manusia, bukan membuat jalan raya, bukan membangun jembatan, tetapi hal yang penting itu kesehatan sama pendidikan, itu yang sangat penting sekali. Kalau kesehatannya baik, maka mereka belajar pun akan baik, sehingga pendidikan juga harus tingkatkan dari kampung-kampung atau pedalaman ke kota. Harus guru-guru juga mau menetap di pedalaman, jangan tidak menetap di pedalaman tapi langsung ke kota, itu makan gaji buta namanya. Ya mungkin saya pikir seperti itu. Jadi kehadiran infrastruktur yang di sana, jalan itu belum betul-betul dinikmati oleh masyarakat di sana ya, di masyarakat Papua. Iya. Harapannya kepada presiden atau kepada Indonesia untuk Papua itu bagaimana, Bung? Saya pikir harapannya itu membangun sumber daya alam itu sumber daya manusia itu yang sangat penting sekali dibandingkan utamakan pembangunan seperti jembatan dan lain-lain. Memang membangun jembatan trans juga penting, tetapi yang paling penting itu adalah kesehatan sama pendidikan. Itu yang sangat penting sekali. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa yang terpenting adalah untuk kenyamanan itu harus dialog, itu yang sangat penting, dan tidak boleh melakukan sebuah pengiriman militer ke Papua, karena itu bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Ya, saya pikir seperti itu. Jadi harapannya bahwa pemerintah cukup untuk mengirim pasukan di sana, tetapi harus lebih peningkatan dialog antara suku-suku yang ada di sana dengan pemerintahan pusat ya. Iya, betul. Harus yang diutamakan tuh dialog itu yang sangat penting sekali. Kebiasaan orang-orang Papua atau Indonesia Timur, budaya dialog itu sangat tinggi dibandingkan terkait perang ya. Iya, betul. Dialog itu yang sangat penting untuk membangun Papua. Kalau pendekatan militer ya itu sampai kapanpun. Seandainya militer kalau kirim, seandainya pemerintah Indonesia kalau kirim militer ke Papua, mereka membunuh OPM yang ada di hutan, atau mereka menyuarakan tentang Papua Merdeka. Seandainya mereka bunuh satu OPM di hutan, berarti dia punya keluarga itu juga ada di kota, baik itu di Jayapura, Timika,